Halo semuanya, dalam video kali ini kalian akan ditemani oleh Egilia, Friska, Nando, dan Tania. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai ulat. Yeay, sepertinya tidak sabar ya. Yuk kita saksikan sampai akhir. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, di video kali ini kita akan belajar mengenai ulat dari hasil observasi langsung nih teman-teman. Lokasi observasi kita ada di daerah Surodadi, Wonolelo, Sawan, Magelang. Wah, pemandangan yang sangat indah ya. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman dapat mengetahui morfologi ulat spesies Nyctemara adversata, cara ulat bergerak, makan dan mengeluarkan kotoran atau sisa makanannya, cara ulat berinteraksi dengan sesamanya, penyebab ulat banyak ditemukan di sekitar bunga, dan yang terakhir keuntungan serta kerugian dari keberadaan ulat. Lahan tempat observasi ini merupakan lahan yang siap dirombak untuk diperbaharui pupuknya, sehingga tidak banyak tanaman petani yang tumbuh di dalamnya selain sayur kobis, daun bawang, tanaman sintrong, dan rumput-rumput liar pengganggu tanaman. Kira-kira teman-teman tahu tidak ya, mengapa sebuah tanaman memiliki daun yang rusak ataupun berlubang? Ternyata di dalamnya ada ulat. Wow, kira-kira apa ya peranan ulat di dalam sebuah tanaman? Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita tangkap dulu ulatnya. Sediakan sendok, wadah, dan dedaunan di dalam wadah tersebut. Wah, sudah tertangkap. Spesies yang ditemukan adalah Nyctemara adversata dengan klasifikasi berikut. Selanjutnya adalah morfologi ulat Nyctemara adversata yang merupakan spesies yang banyak ditemukan di daerah tropis Indo-Australia. Spesies ini banyak hidup di daerah pegunungan dan pertumbuhannya dipengaruhi oleh curah hujan, kelembaban, dan juga suhu lingkungan. Lingkungan dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi akan menurunkan populasi spesies ini. Tetapi pada suhu tertentu, populasi spesies ini akan meningkat. Habitat umumnya ada di daratan seperti hutan hujan gunung, ladang, dan sawah. Ulat ini biasa ditemukan di dekat makanan mereka. Ciri-ciri dari spesies ini adalah tubuhnya berbentuk silinder, lunak, panjang, beruas-ruas, dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan juga perut. Ulat ini memiliki warna tubuh hitam dengan bercak-bercak putih di bagian samping kanan, kiri, dan atas dari depan hingga belakang tubuhnya. Dengan warna tubuhnya tersebut, ulat dapat bersembunyi atau berkamuflase dari pemangsa seperti burung. Bagian kepalanya berwarna merah, memiliki sepasang mata dan rahang bergigi yang berlawanan untuk mengunyah makanannya. Ulat ini memiliki 3 pasang kaki toraks, 4 pasang kaki perut, dan sepasang kaki posterior yang berfungsi untuk bergerak. Setiap satu pasang kaki menempati satu ruas tubuhnya. Di bagian punggungnya terdapat banyak rambut berwarna hitam dan 4 rambut berwarna putih yang berada di bagian depan dan belakang tubuhnya. Rambut-rambut ini adalah alat penyengat yang digunakan sebagai pertahanan diri dari musuh ataupun pemangsa. Rambut ini berongga seperti duri, terhubung ke kantung racun dan dapat menembus kulit serta melepaskan racun yang mengakibatkan rasa gatal, nyeri, hingga bengkak, dan bisa terlepas lalu menempel pada benda-benda di sekitarnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik. Kejadian 1 ayat yang ke-25 menyatakan bahwa segala jenis binatang adalah baik di mata Tuhan. Dalam hal ini, kita dapat pahami bahwa Tuhan memperhatikan seluruh binatang yang diciptakannya. Berarti, ulat yang kecil juga Tuhan ciptakan dengan baik. Kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah diberikan mandat budaya oleh Allah untuk berkuasa dengan cara mengelola binatang yang Tuhan ciptakan, dan di dalamnya termasuk ulat. Maka penting bagi kita untuk mengamati dan mempelajari ulat
supaya dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Pernahkah kalian bertanya, apakah ulat bisa berinteraksi dengan sesamanya? Jawabannya, bisa ya teman-teman. Bagaimana caranya? Jenis adversata ini memiliki kebiasaan yang sama dengan ulat-ulat lainnya dalam bertegur sapa. Nah, contohnya seperti ini nih. Dia akan berinteraksi secara agresif, saling memukul kepala mereka dengan sebagai simbolik mereka sedang berbicara. Teman-teman, kira-kira kalian pernah bertanya tidak ya, bagaimana ya cara ulat bergerak? Nah, ulat ini bergerak seperti gelombang. Wah, bagaimana tuh Kak? Dia akan bergerak menarik dari kaki posterior untuk menggenggam substratnya dengan kencang. Lalu bagian tubuh tengahnya itu akan diangkat ke depan dan mencengkram seperti substrat sehingga pergerakan tubuhnya seperti gelombang. Wow, menarik banget ya teman-teman. Bagaimana ya cara ulat makan? Ulat adalah hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Menurut Britannica 2021, herbivora berasal dari bahasa Latin, terdiri atas dua suku kata, yaitu herba dan forar. Herba berarti tumbuhan dan rerumputan, sementara forar artinya memakan. Jadi, herbivora adalah organisme yang memakan tumbuhan. Contohnya yaitu pohon yang memiliki dedaunan. Apakah semua ulat pemakan tumbuhan? Tidak. Jadi, ada ulat yang insektivora, artinya memakan serangga dan hewan kecil. Contoh dari serangga yaitu lalat, semut, dan laba-laba. Namun, ulat yang memakan serangga atau hewan kecil ini hanya pada spesies tertentu saja. Contohnya, Phenicecca tarquinius. Ulat ini menggunakan rahang bergigi yang berlawanan untuk mengunyah. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman, ulat ini sangat lahap ya makannya. Apakah ulat yang merupakan hewan kecil bisa mengeluarkan kotoran? Ya, tentu saja, karena ulat ini merupakan makhluk hidup. Kemudian, bagaimana cara ulat mengeluarkan kotoran atau sisa makanannya? Ulat akan sering mengeluarkan kotoran karena ulat makan hampir terus-menerus, dikarenakan ulat akan mengalami proses metamorfosis. Dalam hal ini, kita mempelajari ulat yang akan berubah menjadi ngengat melalui metamorfosis sempurna. Dalam fase hidupnya, ia akan mengalami perubahan menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong, akan memerlukan cadangan energi yang sangat besar, sehingga ulat harus memenuhi nutrisinya dengan makan terus-menerus. Kemudian, seperti apa ya sistem pencernaan ulat? Ulat memiliki sistem pencernaan berupa pembuluh memanjang dari mulut sampai akhirnya ulat mengeluarkan kotoran melalui anus. Kotoran ulat awalnya berwarna hijau tua dan berair, tetapi setelah mengering akan berubah warna menjadi hitam. Tidak kalah menarik dengan reproduksi ulat loh. Proses ulat bereproduksi dimulai dari telur. Kemudian telur tersebut akan menetas menjadi larva. Larva inilah yang akan berubah bentuk ketika sudah dewasa. Teman-teman, larva juga disebut dengan ulat. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ulat ini adalah hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Nah, ulat kecil ini sangat lahap sekali untuk makan, pencernaannya juga begitu lancar dan aktif berjalan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ulat akan mengurangi porsi makannya loh teman-teman. Tahu gak kenapa? Karena ulat akan berubah menjadi kepompong. Ulat akan membungkus dirinya dengan benang. Nah, benang ini itu terbuat dari air liurnya loh. Sehingga ulat akan cenderung diam atau tidak bergerak. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus oleh benang, ulat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, fakta menariknya nih teman-teman, setelah ulat menjadi kepompong, dia akan puasa atau berhenti makan.
Setelah kepompong itu sempurna dengan menutup dirinya, maka ulat akan berubah menjadi kepompong dan siap untuk keluar dari kepompong tersebut. Untuk kasus ulat yang kami observasi, ulat ini masih dalam pembentukan kepompong loh teman-teman. Lihat, pada gambar terlihat ya bahwa rambutnya itu akan rontok dan dia akan membuat benang-benang tersebut. Namun beberapa ulat yang kami observasi, dia malah merusaknya. Fakta menarik keduanya adalah saat ulat di dalam kepompong dan dipaksa untuk keluar, maka ulat yang sudah berubah menjadi kepompong tersebut tidak dapat terbang secara sempurna. Tahukah kenapa teman-teman? Karena ulat harus melewati proses yang sangat sulit untuk dapat mengepakkan sayapnya. Sehingga ketika dia berhasil, sayapnya akan terbang secara bebas dengan sempurna karena otot sayapnya yang sudah kuat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kerugian dan keuntungan dari ulat. Kerugian dari ulat itu sendiri yaitu ulat dapat menyebabkan kerusakan tanaman. Terlebih jika populasinya tinggi, kerusakan tanaman akan lebih parah. Akibatnya, tidak jarang para petani berusaha mengendalikan populasinya dengan menggunakan obat-obatan. Pada tubuh ulat memiliki rambut yang dapat menyengat dan menyebabkan rasa gatal. Baik itu rasa gatal ringan hingga nyeri, bengkak, melepuh, dermatitis, dan bahkan gangguan usus. Untuk keuntungan dari ulat itu sendiri yaitu ulat berperan sebagai mangsa burung di dalam rantai makanan. Dan juga setelah ulat mengalami metamorfosis menjadi ngengat, ulat menjadi penyerbuk penting bagi banyak tanaman yang berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu, dari apa yang telah kami paparkan di dalam video ini, bahwa ulat merupakan hewan yang dapat mengalami metamorfosis menjadi ngengat. Dan untuk menjadi ngengat, diperlukan waktu yang cukup lama bagi ulat untuk melakukan metamorfosis. Nah, dalam waktu yang lama tersebut, ulat menjalani kehidupannya di sekitar tanaman atau tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan bagi ulat tersebut. Ulat juga dapat bergerak, berpindah tempat, bahkan dapat berinteraksi dengan sesama ulat lainnya. Walaupun ulat ini berukuran kecil, akan tetapi ulat juga memiliki dampak, baik itu dampak yang merugikan seperti merusak tanaman yang ada dan dampak yang menguntungkan seperti berperan di dalam rantai makanan. Untuk saran dari kelompok kami yaitu dalam melakukan observasi kiranya dapat lebih lagi untuk mengembangkan bagian tertentu dari hewan yang ingin diobservasi seperti misalnya pengaruh dari rambut, pola warna pada tubuh ulat, dan pengaruh dari kotoran ulat, serta mampu untuk mempersiapkan proses observasi secara matang dan terstruktur, dan juga menyiapkan device yang memungkinkan agar dapat menyorot ulat yang ingin diobservasi atau apapun yang ingin diobservasi.